Shalom saudara-saudara, jumpa lagi bersama saya Patris di channel saya. Saudara-saudara, saya akan menanggapi video tanggapan dari DKC yang menanggapi video saya. Ada sekitaran 1 jam lebih ya dia menanggapi di sana, dan saya lihat seluruhnya hanyalah tanggapan-tanggapan yang saya kira terlalu banyak menuding-nuding dan tidak sistematis ya, karena mereka saling memberikan komentar sesuka hati mereka. Makanya di video saya ini saya akan khusus mengomentari bagian yang mereka tanggapi, yaitu kutipan Calvin ya, yang saya pakai di video saya. Kita akan melihat argumen-argumen mereka di sepanjang mereka menanggapi kutipan Calvin, dan saya akan memberikan tanggapan di sela-sela argumentasi mereka. Mari kita mulai. Calvin menerangkan begini, jika pada saya ulang dulu ya, ini keren kata-kata. mulanya menyatakan Raja Prancis yang berisi rumusan yang dia lakukan terhadap Alkitab, rumusan ajaran tentunya. Dalam institusi ini, Calvin dengan tegas menyatakan di buku pertama bab 6-9 bahwa otoritas Alkitab tidak bergantung kepada komunitas orang Kristen atau gereja. Calvin menerangkan tidak tergantung pada komunitas orang Kristen dan gereja. Ya sudah, buat Alkitab sendiri. Nah teman-teman, di sini saya menyebut bahwa Calvin mengajarkan kalau Alkitab tidak bergantung kepada komunitas orang Kristen dan gereja. Dan DKC menjawab, ya sudah, buat Alkitab sendiri. Saudara-saudara, kalian lihat kualitas diskusi itu? Masa karena Calvin mengatakan Alkitab tidak tergantung kepada gereja, maka Calvin perlu membuat Alkitab sendiri? Astaga. Saudara-saudara, siapa pemilik Alkitab? Katolik Roma. Jadi Katolik pemilik Alkitab, sehingga mereka berhak bilang buat kitab sendiri. Saudara-saudara, kalau mereka berpikir teks-teks itu bukan firman Allah, maka wajar mereka berkata begitu. Di sini saya akan mencoba menggunakan cara berpikir mereka, bahwa Alkitab adalah tentang kepemilikan, sehingga orang di luar magisterium itu nggak berhak menafsir Alkitab dan bisa dibilang buat Alkitab sendiri. Saya mau bilang, Katolik jangan pakai PL, itu milik Yahudi. Siapa yang kanon PL? Katolik. Sampai hari ini Yahudi tidak percaya Yesus sebagai Mesias. Gimana kalau Yahudi bilang sama kalian, sok-sok bilang Protestan bikin kitab sendiri, padahal kalian sama aja. Dasar gak sadar diri. Bikin kalian PL sendiri. Saudara bayangkan ya, mereka membuat PL sendiri. Pada mulanya, waktu Roma menjadi Kristen, Roma belum Kristen dan masih kafir. Penjajahan menutupi seluruh kekaisaran Roma, dan prajurit Roma berlayar-layar di atas permukaan air. Berkatalah Konstantin, jadilah Romawi Kristen, maka jadilah Romawi Kristen. Bolehkah kalian bikin begitu? Saudara-saudara, kadang-kala ya, orang kalau ngomong tuh nggak mikir gitu loh. Lanjut. Calvin, kamu sebul, kamu kasih rohmu yang keberapa, suruh bangun lagi dari bangkainya itu. Calvin, junjunganku, bapak gerejaku, Calvin, buatlah Alkitab sendiri, Calvin. Gitu harusnya. Iya, jadi otoritas tertingginya dia adalah otoritas tafsirnya Calvin. Nah, jadi yang dia melandaskan melandaskan kitab sucinya siapa? Yang dipakai Calvin itu? Yang mengkanon siapa? Hen, jawab Hen. ya kan udah dibuang, makanya kan cuman dipakai 6. Jadi otoritasnya dia adalah otoritas tafsir Calvin. Itu. Calvin mengajarkan bahwa firman Allah adalah otoritas tertinggi. Apakah itu berarti ajaran Calvin menjadi otoritas tertinggi? Rupanya mereka tidak mengerti apa itu tafsir. Mereka memang sudah terbiasa memikirkan bahwa tafsir itu adalah interpretasi dari uskup mereka, apa saja, whatever, harus dipercaya. Tafsir atau hermeneutika adalah seni dalam menyampaikan pesan. Tafsir Alkitab mengalimatkan ulang ajaran yang terkandung di dalam Alkitab semurni-murninya
dan sejujur-jujurnya. Di video saya yang mereka tanggapi itu, saya sudah menjelaskan di dalam video saya bahwa teks-teks Alkitab adalah otoritas tertinggi karena teks-teks itu menjadi ukuran dari tafsir atau ajaran yang dikemukakan oleh para penafsir. Saya sudah bilang bahwa teks-teks itu tak bisa dirubah-rubah, tapi tafsir masih mungkin dirubah kalau tafsir itu ternyata tidak sesuai dengan teks, dan tidak mungkin teks akan dirubah mengikuti tafsir, atau dikalimatkan mengikuti pemikiran sang penafsir. Itu namanya exegese. Nah, di sini teman-teman kita tetap melihat dan menyadari bahwa scripture tetap lebih berotoritas daripada apa yang dikemukakan oleh penafsir Alkitab. Nah, Calvin dia membaca Alkitab dan menafsir, dan dia menemukan bahwa Alkitab itu mengajarkan bahwa Alkitab itu adalah otoritas tertinggi. Apakah ini berarti Calvin yang mengajarkan Alkitab adalah otoritas tertinggi? Kan tidak. Tapi guys jalan pikiran begini nggak bakalan dicapai oleh orang-orang semacam mereka, karena mereka terbiasa berpikir bahwa apapun yang diajarkan dari gereja mereka itu mutlak benar, sehingga setiap ajaran itu adalah otoritas. Biar agak terang kan, beda dengan kita teman-teman kita melihat tafsiran Calvin bukan karena Calvin yang menafsirkan itu, bukan, tapi isinya memang sesuai dengan Alkitab. Kalau Calvin mengajarkan tidak sesuai dengan Alkitab, tentu kita akan tolak. Tapi tafsiran Calvin jujur murni dari Alkitab. Lanjut. Itu yang saya tangkap ya. Oke, lanjut ya. Terangkan begini, jika pada mulanya gereja Kristen didirikan atas dasar kitab-kitab para nabi dan pemberitaan para rasul, maka sudah semestinya bila dimanapun penerimaan terhadap ajaran mereka itu mendahului adanya gereja. Karena tanpa ajaran itu tidak akan ada gereja. Maka ketika gereja menerima kitab suci dan meneguhkannya dengan persetujuannya, itu tidak berarti bahwa keaslian kitab itu diteguhkan seakan-akan sebelumnya diragukan atau dipersoalkan, tetapi karena kitab itu diketahuinya merupakan kebenaran. Gereja tanpa ragu menghormatinya sesuai dengan ketaatan yang menjadi kewajibannya. Dalam poin tulisan tanpa ragu. Nah, dalam tulisan Calvin ini ada Calvin blunder kok. Ini Calvin blunder. Kenapa saya berbicara blunder? Duluan mana kitab suci perjanjian baru dengan gereja? Kamu tahu nggak? Yesus itu memilih, Yesus menyulap cering jadi kitab suci, atau memilih 12 murid. Smith, tolong kamu hidupkan lagi jasadnya Calvin, kamu ajak dialog. Yesus itu memilih 12 murid, itulah namanya magisterium gereja, atau Yesus, Alkitab perjanjian baru atas namaku jadi gedebuk, atau bagaimana? Smith, ini blunder nih. Jika pada mulanya gereja Kristen didirikan atas dasar kitab-kitab para nabi dan pemberitaan para rasul, maka sudah semestinya bila dimanapun penerimaan terhadap ajaran mereka itu mendahului adanya gereja. Loh, ini blunder ini. Saya ulang, poin blundernya ini keren ini. Jika pada mulanya, sekali lagi kita semua dapat payung. Jika pada mulanya gereja Kristen ini kata-katanya dada lucu ini, didirikan atas dasar kitab-kitab para nabi dan pemberitaan para rasul, maka sudah semestinya bila dimanapun penerimaan terhadap ajaran mereka itu mendahului adanya gereja. Kacau nggak ini? Kacau balau ini. Karena apa? Karena tanpa ajaran itu tidak akan ada gereja. Iki piye to ki? Narasi tulisan seperti ini kok aneh ya? Maka ketika gereja menerima kitab suci dan meneguhkannya dengan persetujuannya itu, tidak berarti bahwa keaslian kitab itu diteguhkan seakan-akan sebelumnya diragukan atau dipersoalkan. Seakan-akan asumsi tok ini. Lah, kata seakan-akan itu digunakan Calvin karena pada zaman itu banyak orang yang seperti kalian di KCN Friends yang sok ngaku-ngaku bahwa kamilah yang meneguhkan Alkitab itu. Calvin mengatakan, membantah mereka seolah-olah
ketika mereka bilang begitu, bahwa sebelumnya, sebelum mereka teguhkan Alkitab itu, mereka meragukan kitab-kitab itu. Dalam bahasa sederhananya, Calvin mau bilang begini, kenapa? Kalau gereja yang kanon, kalau gereja yang meneguhkan Alkitab, apa itu berarti? Sebelumnya, sebelum dikanon dan sebelum diteguhkan, itu gereja ragu atas naskah-naskah itu? Kan enggak. Gereja meneguhkan kitab-kitab itu karena gereja sudah meyakini terlebih dahulu dan bertindak melayani firman-Nya untuk tetap menjadi pegangan bagi gereja dengan cara mengkanonnya. Masa kata seakan-akan jadi asumsi, Calvin? Astaga, ini orang baca tulisan, ini otaknya terbalik ya kali ya. Siapa yang blunder sebenarnya? Jelas Calvin menulis gereja Kristen itu didirikan atas dasar kitab para nabi dan pemberitaan para rasul. Tanpa kitab-kitab PL dan pemberitaan para rasul, mungkinkah ada gereja berdiri? Mana yang duluan? Injil para rasul atau gereja? Mereka pasti akan bilang gereja dulu ya, dengan menggunakan kisah di mana Yesus menyerahkan kunci kerajaan sorga kepada Petrus dan mengatakan, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, sebagai momen di mana gereja berdiri. Tapi malah saudara, momen itu ketika dipakai sebagai dasar pendirian gereja, seringkali saya merasa lucu saudara, karena arti kata gereja sendiri langsung kontradiksi dua kali dengan momen itu. Mereka bilang di saat itulah gereja berdiri. Saya katakan kontra dua kali. Kenapa? Karena pertama, momen itu bukanlah momen penginjilan dan pemanggilan umat kalau menurut arti harafiah dari eklesia, dan kalau menurut arti sederhana yaitu umat ya, ini kontra dua kalinya. Karena kalau kata gereja adalah umat dan Yesus mendirikan gerejanya pada saat kasih kunci ke Petrus, maka itu berarti Petrus menjadi pengganti Kristus sebelum Kristus naik ke sorga. Tapi ya memang begitu kan ajaran mereka, bahwa di momen Petrus menerima kunci kerajaan sorga, di momen Yesus mengatakan bahwa di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, di saat itulah Petrus menjadi vikar, menjadi pengganti Kristus. Dan benar, Petrus adalah paus pertama ya kan? Dan saudara, saat Yesus kasih kunci ke Petrus dan bilang mendirikan jemaat di atas Petrus sebagai momen pertama kali gereja berdiri, ini berarti Petrus sudah menjadi paus di saat Yesus masih ada. Bagaimana bisa dia menggantikan Yesus pada saat itu? Karena paus ini adalah vikar, pengganti Kristus, wakil Kristus saat Kristus masih ada. Lucu kan? Lantas kalau Petrus adalah pimpin gereja semenjak Yesus kasih kunci ke Petrus, siapa umat pada waktu itu? Ke-11 murid yang lain? Atau pengikut-pengikut Yesus yang lain? Apakah mereka di saat itu sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Saudara-saudara, momen itu terjadi sebelum Yesus naik ke kayu salib. Penebusan belum terjadi. Bagaimana bisa ada umat yang ditebus menjadi gereja ini di saat Yesus belum melaksanakan karya penebusan? Makanya saya sering lucu saudara. Mereka menafsir entah bagaimana Alkitab itu. Dan kalau bergantung kepada teks itu, jelas hanya beberapa saat, beberapa menit setelah Petrus mengakui engkau adalah Mesias, Petrus mencegah Yesus untuk mati. Dan Yesus mengatakan, nyala iblis. Pemimpin gereja bagaimana ini? Bisakah itu menjadi momen pendirian gereja? Tapi jelas dalam tafsiran para reformator bahwa gereja didirikan pertama kali saat Roh Kudus dicurahkan dan Petrus memberitakan Injil kepada orang-orang yang berkumpul di Yerusalem. Petrus, orang yang memegang kunci kerajaan sorga, menjadi pemberita Injil pertama. Itu momen pemberitaan Injil, dan di situ pembaptisan pertama kali terjadi. Baru terjadilah persekutuan orang percaya, terjadilah gereja di saat itu. Jadi mana yang lebih dulu, gereja atau pemberitaan para rasul? Benarlah yang lebih dulu adalah pemberitaan para rasul. Jadi apa yang salah dari yang Calvin katakan? Jelas-jelas dari mulanya gereja berdiri atas kitab-kitab para nabi dan pemberitaan para rasul. Para rasul memberitakan Injil yang tidak lepas dari apa yang disampaikan oleh para nabi. Jelas bahwa Yesus adalah apa yang dinubuatkan dari nabi-nabi sebelumnya. Petrus mengutip Yoel waktu itu. Tapi ya mereka nggak tahu. Masih cetek kok mau kritik Calvin. Lanjut. Dari awal Calvin sudah asumsi, pengikutnya ya asumsi tok. Tetapi karena kitab itu diketahuinya merupakan kebenaran, nah kitab itu merupakan kebenaran, ya benar. Tetapi yang disayangkan kamu brodoli menjadi 66 kitab. Dan bahkan ada narasi tulisan kata-kata jerami. Tulisan jerami itu. Gereja tanpa ragu menghormatinya sesuai dengan ketaatan yang menjadi kewajibannya. Ini aneh. Silakan, Hen. Monggo. Ya, jadi
dibilang gereja Kristen didirikan atas dasar-dasar kitab para nabi. Ya, ini debatable, tapi sesuai iman saya bahwa gereja didirikan atas iman terhadap Yesus Kristus. Nah, Ya. Dan Tuhan Yesus sendiri dalam ayat Alkitab, ya. Dan Tuhan Yesus sendiri dalam ayat Alkitab, ya. Dan Tuhan Yesus sendiri dalam ayat Alkitab, ya. Ya, Matius itu mengatakan bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Nah guys, saya setuju. Gereja didirikan atas dasar iman kepada Yesus Kristus. Setuju juga karena dibilang debatable ya. Karena saya bisa menyangga dengan mengatakan, bukankah iman itu tidak akan pernah mencapai puncaknya jika para murid waktu itu tidak menemukan bukti pada kitab-kitab para nabi bahwa Yesus Kristus yang menjadi objek dari iman adalah penggenapan dari tulisan para nabi? Apakah Paulus akan meyakini Yesus kalau Paulus menemukan di dalam kitab-kitab para nabi tidak ada korelasi antara tulisan mereka dengan pemberitaan para rasul tentang Yesus Kristus? Di sisi lain, iman kepada Yesus Kristus adalah sebuah kepercayaan atas Kristus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Kepercayaan tidak akan menjadi iman selama itu belum dilakukan kredo atau pengakuan. Kita orang Kristen percaya secara teologis batu karang bukan merujuk kepada Petrus dalam teks penyerahan kunci surga itu. Batu karang merujuk kepada pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias. Karena sekali lagi, jika pernyataan itu merujuk kepada Petrus, maka seperti apa yang saya katakan tadi, kontradiksi 2 kali, bahkan 3 kali, bahkan 4 kali. Karena saya belum hitung tadi yang ketiga, Petrus akhirnya mencegah Yesus untuk mati. Yang keempat, Petrus akhirnya menyangkal Yesus. Jadi mungkinkah Yesus mendirikan jemaatnya di atas pribadi orang yang sempat jatuh seperti itu? Tentu tidak. Yang Yesus maksudkan adalah pengakuan dari Petrus. Lanjut. Dan Tuhan Yesus nggak pernah memerintahkan para muridnya untuk mencatat semua perkataannya, semua firman-Nya menjadi sebuah buku. ya. Pada akhirnya ada Alkitab, inisiatif dari para rasul untuk menuliskan ajaran-ajaran Yesus. Ya, untuk menjaga, melestarikan ajaran-ajaran Yesus. Dan kita ingat bahwa sampai dengan abad keempat, yang namanya tulisan kekristenan yang bisa masuk, bisa dianggap sebagai Alkitab itu jumlahnya ratusan, sekitar 300 lebih. Tapi gerejalah akhirnya yang menentukan mana kitab yang benar-benar diwahyukan oleh Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus nggak pernah memerintahkan para muridnya untuk mencatat semua perkataannya, semua firman-Nya menjadi sebuah buku. Lah, mencatat dan membuat kitab adalah cara wajar mereka dalam menangkap sebuah pesan pada saat itu. Kita hari ini melihat suatu hal, suatu fenomena. Tanpa perlu diperintah, kita akan merekam sesuatu dengan handphone kita untuk menyimpan sebuah pesan atau sebuah momen. Masa si Yesus harus repot-repot suruh nyatat apa yang diajarkan? Mereka sudah tahu. Bukan hanya sudah tahu, mereka sudah biasa mencatat. Dalam bidang hukum, alat bukti ya, suatu hal yang berupa bentuk atau jenis yang dapat membantu dalam hal memberi keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah perkara untuk membantu penilaian hakim di dalam pengadilan. Kasus Sambo menjadi begitu rumit karena tidak ada rekam fisik seperti CCTV yang dapat membuktikan kesaksian demi kesaksian lisan yang disampaikan oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kepercayaan akan sebuah case tidak hanya bergantung kepada lisannya saja, tapi harus ada bukti dari lisan itu. Para rasul tahu, di zaman yang masih lampau dan belum maju itu, mereka sadar bahwa bukti tentang Yesus paling maksimal adalah tulisan mengenai dia pada masa itu. Seandainya waktu itu sudah ada Android, kita akan memiliki Alkitab dalam bentuk video mungkin, tapi tidak. Waktu itu pembuktian suatu kabar dari satu generasi ke generasi yang lain itu adalah lewat tulisan, dan mereka secara intuitif itu sadar bahwa tulisan mereka sangat diperlukan untuk meneruskan ajaran Yesus secara terbukti dan jelas. Makanya Yohanes berkata dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Supaya apa? Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu, iman apa? Iman kepada Yesus kan?
yang bersumber dari apa? Tulisan dia kan? Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudara-saudara, Yohanes sadar betul bahwa tulisan adalah alat yang dari dulu sudah sering Tuhan pakai sebagai alat dalam menjaga wibawa firman-Nya. Keluaran 17 ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Ulangan 30 ayat 10. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan 31 ayat 24. Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu ke dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan, Ulangan 31 ayat 26. Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Saudara-saudara, lihat ya betapa Tuhan sendiri menyatakan tulisan-tulisan yang ada itu menjadi bukti yang kuat, pegangan yang kuat. Bahkan dalam case ketika Yesus dicobai iblis di padang gurun, Yesus itu melawan iblis dengan mengutip tulisan. Bukankah ada tertulis? Bukankah ada tertulis? Ya, tertulis. Yesus nggak mengatakan bukankah ada yang mengajarkan, bukankah ada magisterium, bukankah ada paus yang bilang. Enggak. Bukankah ada tertulis? Jadi Yesus sendiri, back to the Bible guys, Yesus sendiri itu sola scriptura. Mengetahui hal ini, masa kalian sempat ngomong Yesus nggak memerintahkan? Aduh, saya rasa pengen ngomong pintar sekali kalian ya. Lanjut. Yang dimasukkan dalam kanon Alkitab. Dan sebagian kitab-kitab tersebut tidak dimasukkan karena berisi juga berbagai tulisan yang tidak sesuai dengan wahyu Roh Kudus. Hanya sebagian kebenaran, sisanya hanya karangan manusia. Tapi yang pertama memang adalah pengajaran dulu. Pengajaran gereja dulu. Baru Alkitab ditulis. Nah. Ya, itu dulu. Itu tadi yang saya katakan, Yesus membentuk para murid-muridnya sebagai pengajar. Itulah namanya magisterium, kuasa pengajaran, kuasa mengajar. Itu magisterium, Smith. Ada ayat-ayatnya komplit. Smith, buka di video saya ada itu. Apa itu magisterium? Sesuai kitab suci enggak? Baca yang benar, Smith. Bukan apa yang tertulis kayak tulisannya Calvin blunder kayak kamu ini. Kamu jangan ikut keblunderan, Smith. Gereja yang menentukan, gereja bukan menentukan, gereja melayani. Skrip 300-an itu yang muncul itu tidak semuanya otentik, tidak semuanya warisan, yang lain datang sangat belakangan, dan tulisan-tulisan yang tidak diketahui dari mana asalnya. Tapi skrip-skrip yang diwariskan dari penulis Injil ya, 4 Injil itu, surat Paulus dan surat-surat yang lain, itulah yang otentik. Dan seperti yang kalian katakan, gereja, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan melayani sang firman dengan cara membukukannya menjadi suatu kitab untuk ditaatinya. Dan sekali lagi, gereja tidak meneguhkan kebenaran teks-teks tersebut, tapi gereja menyadari kebenaran teks-teks tersebut dan meneguhkan itu sebagai sesuatu yang padanya gereja harus berakar. Bukan meneguhkan kebenarannya, tapi menetapkan bahwa kita harus taat. Calvin menulis begini, pada banyak orang terdapat kekeliruan yang teramat merusak, yaitu bahwa besarnya wibawa yang diberikan kepada kitab suci tergantung dari persekutuan gereja, seakan-akan kebenaran Allah yang abadi dan yang tak dapat dilanggar itu perlu bertumpu pada sembarangan kemauan manusia. Sebab pertanyaan inilah yang mereka ajukan sambil mencemooh Roh Kudus. Siapa yang dapat membuat kita merasa yakin bahwa kitab itu berasal dari Allah? Atau siapa yang dapat menyatakan dengan pasti bahwa kitab itu sampai pada zaman kita tanpa mengalami kerusakan dan tetap utuh? Siapa yang dapat meyakinkan kita bahwa buku yang ini harus kita terima dengan hormat dan yang itu harus kita coret dari daftar-daftar jika gereja tidak menetapkan kanon yang pasti dari semua buku? Mereka berkata bahwa pada ketetapan gereja adalah bergantung besar kecilnya hormat yang patut diberikan kepada Alkitab dan buku-buku mana
yang termasuk di dalam daftar isinya. Akan tetapi, kalau memang begitu, yaitu kalau semua janji tentang kehidupan kekal berlaku berdasarkan keputusan manusia, bagaimana dengan hati nurani orang yang malang, yang mencari kepastian mengenai kehidupan kekal itu? Apakah mereka akan berhenti bersangsi dan gentar mendengar jawaban yang demikian? Betapa iman akan kena cemooh dari pihak orang tidak percaya. Betapa semua orang akan menaruh syak kepadanya jika orang percaya bahwa wibawanya berasal dari perkenanan manusia sehingga bersifat goyah saja. Teman-teman, di dalam tulisan ini Calvin dengan hikmat Tuhan menegaskan bahwa kalau orang-orang semacam DKC and Friends ini ngotot bahwa kebenaran Alkitab itu bergantung pada gereja, maka iman kekristenan itu akan sangat lemah dan takkan mampu membantah cemooh orang yang tidak percaya. Masa kitab suci kalian bergantung pada kalian? Agama macam apa itu? Itu ibarat lu bikin skripsi dan lu bilang sama dosen, benar salah skripsi gua yang nentuin, gak usah diuji. Itu konyol bos. Mending percaya Islam kalau begitu kan. Masih lebih berotoritas Islam punya berarti. Jelas itu kitab yang turun dari langit mereka percaya. Mereka begitu mengagungkan kitab suci mereka. Bukan pada perbuatan tangan manusia, tapi turun dari sorga, dari langit langsung. Lalu Katolik mau mengklaim kita yang menentukan kebenaran Alkitab. Astagfirullahaladzim. Saudara-saudara lihat betapa konyolnya iman semacam ini. Nah, mungkin kita bertanya, terus kalau bukan gereja yang meneguhkan kebenaran teks-teks yang ada, lantas siapa yang meneguhkan kebenaran itu? Calvin menjawab, bukti yang paling tinggi bagi Alkitab pada umumnya terpancar dari diri Allah yang bicara dalam Alkitab itu. Para nabi dan rasul tidak membanggakan kepandaian mereka ataupun sesuatu yang membuat orang percaya pada ucapan mereka. Pun mereka tidak menyodorkan alasan-alasan yang logis, tetapi untuk membuat semua orang tunduk dan menurut, para nabi dan rasul itu menyebut nama Allah yang suci. Jika kita ingin menenteramkan hati nurani kita dengan sebaik-baiknya, maka keyakinan itu hendaknya dicari pada tempat yang lebih tinggi daripada alasan-alasan yang logis atau penilaian atau perkiraan manusia, yakni pada kesaksian Roh Kudus yang tersembunyi. Kesaksian Roh Kudus lebih unggul daripada alasan logis manapun juga. Sebagaimana Allah sendiri sudah cukup memberi kesaksian tentang dirinya di dalam firman-Nya, begitu pula firman itu tidak diterima dalam hati orang dengan rasa percaya jika tidak dimeteraikan dengan kesaksian batin roh itu. Maka roh yang telah bicara melalui mulut para nabi itu perlu masuk ke dalam hati kita agar meyakinkan kita bahwa para nabi telah mengemukakan dengan setia apa yang diperintahkan kepada mereka dari atas. Hanya orang yang mendapat ajaran batinia dari Roh Kudus itulah yang sungguh-sungguh bertumpu pada Alkitab. Dan Alkitab sudah membuktikan sendiri keabsahannya, sehingga tak patut lagi diuji atau dibuat sebagai bahan perdebatan. Akan tetapi dengan kesaksian roh itulah Alkitab menjadi pasti bagi kita sebagaimana mestinya. Sebab walaupun keagungannya sendiri sudah memadai untuk menimbulkan rasa hormat, namun Alkitab baru benar-benar menyentuh hati kita bila termeterai di dalamnya melalui Roh Kudus. Jadi karena telah diterangi oleh kekuatannya, kita percaya bahwa Alkitab itu dari Allah. Kepercayaan ini tidak lagi berdasarkan penilaian kita atau penilaian orang lain. Sebaliknya, dengan melampaui segala penilaian manusia, kita tanpa ragu sedikit pun menganggap Alkitab itu diberikan kepada kita dari mulut Allah sendiri dengan perantaraan manusia, seolah-olah kita melihat di dalamnya hakikat Allah dengan mata kita. Saudara-saudara, jelas dan terang, sangat realistis dan undebatable. Tak dapat diperdebatkan lagi bahwa kepercayaan kita kepada Alkitab bukan karena orang mengatakan kepada kita bahwa Alkitab itu diteguhkan oleh magisterium sebagai kebenaran, bukan. Tapi karena memang ada suatu dorongan yang kuat yang membuat kita tunduk pada apa yang tertulis dan selalu berkata amin untuk setiap kata-kata, titik koma, kalimat, paragraf, dan kitab-kitab di dalamnya. Coba saudara pikir, saudara waktu membaca Alkitab dan meyakini itu, apakah karena saudara pernah ketemu dengan Sri Paus dan mendengar dia bilang, ini tulisan yang benar, kamu harus percaya, baru saudara percaya? Kan enggak. Kita mengimani Alkitab adalah ketika kita mulai mendengar pemberitaan dari Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu oleh pekerjaan Roh Kudus langsung membuat kita beriman dan percaya. Kenapa itu oleh Roh Kudus yang menentukan dan bukan ketetapan gereja? Karena pada faktanya ketika gereja seperti Katolik mengaku-ngaku gereja yang menentukan wibawa Alkitab, itu akan sangat mudah dicemooh
Alkitab itu, karena jelas gereja itu tidak cukup kuat mempertahankan klaim mereka ketika ternyata Alkitab menjadi hakim atas gereja. Aku menghormatinya sesuai dengan ketaatan yang menjadi kewajibannya. Mungkin mereka bertanya dari mana dan bagaimana kita akan diyakinkan bahwa Alkitab itu berasal dari Allah jika kita tidak berlindung pada keputusan gereja. Nah, jika kita tidak berlindung pada keputusan gereja, tadi menyangkal, tadi mengesampingkan gereja, sekarang kembali ke gereja lagi. Ini kan tulisannya blunder semua, Calvin ini. Apa? Tadi menyangkal, sekarang berlindung pada keputusan gereja. Tunggu. DKC, lu harus baca baik-baik tulisan itu. Karena Calvin sedang memberikan satu argumen yang dia pakai adalah perkataan orang-orang yang menanyakan kepadanya tentang bagaimana kita mengetahui ABCD tentang Alkitab ini kalau nggak berlindung kepada keputusan gereja. Itu bukan kata langsung dari Calvin. Calvin sedang menggunakan kata orang ke dalam tulisannya. Dan lu bilang itu kata Calvin. Aduh, coba lu baca baik-baik lah dulu lah, baru ngomong. Ini yang saya kira ya kenapa Pak MYM nggak mau meladenin dia, karena begini kualitas nangkapnya dia terhadap sebuah teks. Kita lanjut. Blunder. Di sisi lain dia menyakip gereja, tetapi di sisi lain dia menggunakan gereja. Apa itu? Keputusan gereja. Itu sama saja halnya dengan pertanyaan dari mana kita belajar membedakan terang dengan gelap, putih dengan hitam, manis dengan pahit, sebab Alkitab itu mempunyai cara sendiri untuk memperkenalkan kebenarannya. Nah, kamu tidak usah bicara, aku cukup baca aja di sini. Kalau memang Alkitab itu mempunyai cara sendiri untuk memperkenalkan kebenarannya, contohnya ya kayak di tempatmu, saling mengeksegese, mencari kebenaran. Aku benar-benar tercerai-berai, carut-marut. Sekarang kamu berani nggak menyamakan doktrin pribadimu, eksegese dalam buah pikiranmu itu, buah kepalamu itu, dengan orang Pentakosta, karismatik, HKBP, GKJ, GKI, atau apapun lah, gereja-gereja komunitas gereja lainnya, bisa nggak kamu satukan dengan eksegese pemikiranmu, seolah-olah kamu mendapatkan terang dari kebenaran Alkitab itu? Bisa nggak kamu, Smith? Justru kamu melebihi dari magisterium gereja. Kamu muriwali melebihi magisterium gereja. Itu, Smith. Kalau magisterium itu tafsir tunggal til, dok. Mau di gereja Katolik di kutub utara kayak kutub selatan, entah itu di bawah bumi, mungkin sama. Semua sama. Bukan mungkin, sama. Karena mengikuti magisterium gereja. Kalau di tempatmu, mungkinkah bisa sama? Ayo. Saya ulang di poin ini. Mungkin mereka bertanya dari mana dan bagaimana kita akan diyakinkan bahwa Alkitab itu berasal dari Allah jika kita tidak berlindung pada keputusan gereja. Blunder kan? Itu sama saja halnya dengan pertanyaan dari mana kita belajar membedakan terang dengan gelap, putih dengan hitam, manis dengan pahit. Sebab Alkitab itu mempunyai cara sendiri untuk memperkenalkan kebenarannya. Carut-marut akhirnya. Sama jitunya seperti cara putih dan hitam, menunjukkan warnanya. Manis dan pahit, menunjukkan rasanya. Penggiringan, kalau di dalam era-era abad sekarang, dengan frasa-frasa seperti ini, frasa mengenai tentang sama jitunya seperti cara putih dan hitam, itu menunjukkan warnanya, manis dan pahit menunjukkan rasanya, itu berbungkus kata-kata dengan apa? Kekayaan teologi. Itu suatu dasar untuk ngeles. Aslinya sudah tahu saling bertentangan karena tidak punya tafsir tunggal. Daripada malu dilihat publik, dibungkus dengan suatu ungkapan kata-kata kekayaan teologi. Kekayaan teologi. Jujur aja kamu. Demikianlah wewenang gereja hanyalah bagaikan pengantar yang mempersiapkan kita untuk kepercayaan akan Injil.
DKC ini kalau bicara dengan ponggahnya itu kayak orang-orang itu nggak tahu sejarah, teman-teman. Sebelum ada Protestan, perpecahan Katolik itu sudah ada. Aduh, teman-teman, mau gua bilang lagi sejarahnya? Kalian silakan cari sendiri. Perpecahan gereja sebelum masa reformasi itu banyak sekali, guys. Di channelnya Tanpa Ragi itu ada. Yang membuat Katolik tetap satu magisteriumnya setelah reformasi, ya karena mereka itu akhirnya harus mau tidak mau membuat klaim-klaim sepihak dari mereka untuk tetap menjaga kesatuan organisasi daripada mereka sendiri. Tapi kalau bicara mengenai terpecahnya gereja, aduh, jangankan nanti reformasi, sebelum reformasi sudah ada tokoh-tokoh yang muncul, tapi karena tidak mau mereka terpecah, mereka bunuh tokoh-tokoh itu, mereka asingkan. Tapi sebenarnya sudah ada banyak sekali perpecahan sebelum reformasi. Silakan nonton di channel Tanpa Ragi. Jadi mau bilang apa? Mau bilang kita membuat perpecahan? Bukankah reformasi itu sendiri perpecahan dari Katolik? Bukankah? Tapi saya sebenarnya nggak mau menggunakan kata perpecahan. Lebih tepatnya adalah memang begitulah kekristenan. Dari mulanya tidak ada pemimpin tunggal. Pemimpin di Efesus itu Timotius, ya, Paulus yang mengabarkan Injil di sana, Petrus di Yerusalem, sama yang lain-lain. Paulus dalam perjalanan dia nggak minta persetujuan Petrus mau kemana, meskipun memang dia menemui dahulu para rasul untuk mengkonfirmasi bahwa dia sudah percaya Yesus. Roh Kudus yang memutuskan perjalanan Paulus harus kemana dia. Jadi bisa dikatakan pemimpin tunggal organisasi itu nggak ada di gereja Kristen. Pemimpin tunggal nggak ada. Yang ada kepala gereja, yaitu Yesus Kristus. Tapi tidak ada bukti dalam kitab bahwa gereja pada mula-mula itu hanya dipimpin oleh satu rasul. Nggak ada. Para rasul berada di mana-mana dan mereka oleh pimpinan Roh Kudus melakukan pelayanan yang Katolik, yang satu, bukan Roma Katolik, tapi Katolik dalam arti satu, universal. Saya percaya meskipun memang terlihat ya secara mata kita bahwa ada begitu banyak sekali denominasi Protestan, begitu banyak sekali. Tapi seperti yang Calvin ajarkan, bahwa gereja itu ada yang kelihatan, yaitu gereja-gereja lokal yang terbagi dalam daerah-daerah dengan tradisi mereka, dengan konteks mereka, tapi dengan kitab yang sama, berdiri dalam pengakuan yang sama, yang masuk ke dalam gereja yang tidak kelihatan, yaitu semua orang percaya yang mengimani satu Tuhan Yesus Kristus, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, yang mengimani pengakuan iman yang benar, yang sesuai dengan iman Rasul. Dan semua itu dibuktikan di dalam Alkitab dan hanya di dalam Alkitab. Tapi yang pertama memang adalah pengajaran dulu. Pengajaran gereja dulu. Baru Alkitab ditulis. Berbicara mengenai magisterium, mereka mengklaim 12 rasul waktu itu adalah magisterium pertama. Tapi kemudian magisterium menjadi begitu banyak sekali orang yang sudah sangat jauh, gak kenal, sangat jauh dari Yesus. Apakah benar orang-orang ini mendapatkan langsung tiupan Roh Kudus dari Yesus seperti para rasul? Para rasul gak dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Para rasul langsung menerima baptisan itu dari Yesus Kristus ketika Yesus meniupkan Roh Kudus kepada mereka. Dari mereka lah yang kemudian membaptis orang. Ini membuktikan bahwasannya tidak ada otoritas yang mutlak sama seperti para rasul. Nggak ada. Jadi benar, para rasul mengajarkan, ada ajaran, tapi ajaran mereka menjadi otoritas yang sekarang tercatat dalam kitab suci, dan otoritas itu setara dengan ajaran mereka, terkandung di dalam Alkitab. Dan para penafsir yang menafsirkan itu hanya menafsirkan, tapi tidak pernah menjadi setara dengan otoritas para rasul. Tafsiran-tafsiran yang keluar dari ajaran para rasul yang tertulis di Alkitab itu gak akan pernah setara wibawanya. Ini yang tidak dimengerti, tidak ditangkap oleh DKC and Friends. Saudara-saudara tahu kenapa reformasi terjadi?
itu bukti bahwa Alkitab itu lebih berotoritas dari gereja. Siapa yang mendorong Martin Luther dengan berani memakukan protesnya di pintu gereja di Wittenberg? Yang mendorong Martin Luther adalah firman Allah. Oleh dorongan dari Roh Kudus dari pembacaan Martin Luther terhadap kitab Roma, Luther menjadi alat Roh Kudus melalui firman-Nya menghakimi gereja pada waktu itu. Dan waktu itu bahkan firman Allah yang dinyatakan Allah oleh Luther lewat Luther mendorong ratusan ribu orang, bahkan hampir seluruh Jerman, menyatakan bahwa gereja Katolik telah menyeleweng dari firman, telah melanggar firman Allah. Mereka yang mengaku sebagai penetap kebenaran firman Allah kemudian mau menyidang Luther, sang hamba firman, di Worms. Tapi apa? Mereka berhasil? Tidak. Mereka dibungkam oleh Allah melalui Luther dengan kalimat apa? Kecuali saya diyakinkan dengan kesaksian dari kitab suci ataupun dengan alasan yang jelas, sebab saya tidak percaya pada paus ataupun konsili-konsili saja, karena diketahui bahwa mereka kerap keliru dan saling bertentangan. Saya terikat dengan kitab suci yang telah saya kutip, dan nurani saya ditawan dengan firman Allah. Saya tidak dapat dan tidak akan menarik kembali apapun, karena tidaklah tentram ataupun benar melawan nurani. Semoga Allah menolong saya. Amin. Saudara-saudara, ketika Luther katakan itu, gereja bisa apa waktu itu? Nggak bisa apa-apa selain ternganga melihat Luther berjalan keluar dengan bangga sebagai hamba firman. Itu ibarat polisi gadungan mau nangkap polisi asli. Wibawa gadungan mau sok mendikte wibawa yang asli. Nggak bisa lah. Saudara-saudara, sebelum Luther sudah ada Jan Hus yang didorong oleh Alkitab menyatakan kebenaran Alkitab. Tapi apa? Saat gereja tidak bisa membakar kebenaran Alkitab yang didikte oleh Roh Kudus di dalam hati Jan Hus, gereja akhirnya membakar tubuh dari Jan Hus. Saudara-saudara, terima kasih telah menonton. Tuhan memberkati. Shalom, salve, salam reformasi. Berkat dalam.